فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan larangan Sang Pencipta, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Halanya. Jadi penyebutan namanya sendiri, air zam-zam, itu sudah cukup. Dia menyebutkan. Kemudian Ismail AS diberikanlah minum oleh Hajar AS. Kemudian setelah minum teman-teman sekalian, pada waktu itu juga, ini di pagi hari, pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil. Kejadian kecil ini teman-teman sekalian adalah pecahnya bendungan Ma'rib. Sekarang Mekah kita tinggalin dulu, perjalanan Ibrahim AS kita tinggalin dulu. Kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu. Kejadiannya adalah di Yaman, di negeri Yaman, dulu itu ada kehidupan yang subur sekali. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Terkenal sekali Saddul Ma'rib. Maka mereka dulu saking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu. Di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur pasti ke Yaman di zaman itu. Di zaman Ibrahim AS. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka. Saddul Ma'ribnya hancur. Pada saat Saddul Ma'rib hancur teman-teman sekalian, yang terjadi adalah semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah. Diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sidir, pohon-pohon sidir ya, bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak, serta pohon-pohon cemara. Jadi nggak berfungsi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar, suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Tidak ada suku Arab di dunia dulu kecuali di situ. Dan perlu saya kasih bawahi tadi, Ibrahim AS bukan dari turunan Arab, dari suku Babilonia, gitu kan? Hajar dari suku Kipti di Mesir. Nanti akan kita jelaskan teman-teman, akan ada awal mula keluar istilah Arab asli dan Arab musta'ribah. Ini secara histori tentunya, ya. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Semua orang yang menikah dengan turunan Arab atau orang yang menggunakan bahasa Arab, maka dikatakan orang Arab. Contoh misal, Irak itu tadi saya bilang asli Babilonia. Kenapa sekarang bisa dikatakan negeri Arab? Karena bahasanya bahasa Arab. Dan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, maka yang terjadi adalah wilayah Irak ini banyak yang menikah dengan para sahabat, masyarakat setempat, dan jadilah mereka negeri Arab. Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Arab seperti Iran, dulunya juga takluk di tangan kaum muslimin. Rusia tidak dikatakan negeri Arab. Mesir juga sisi lain adalah suku Kipti. Karena waktu Amr bin As radhiyallahu anhu masuk tahun 20 Hijriah ke Mesir, kemudian banyak sahabat yang menikah dengan orang-orang asli sana, lalu sampai sekarang mereka menggunakan bahasa Arab di negaranya, maka dikatakan Mesir negara Arab. Sama dengan negeri Syam, Palestina. Palestina itu bukan asli orang Arab sebenarnya. Maaf, di Palestina ada asli orang Arab memang. Mereka kalau mereka itu dari suku Adnan, ya, dari turunan Ismail AS. Nanti setelah kita jelaskan masalah pernikahan beliau dengan
salah satu dari anak kepala suku Jurhum. Kemudian ada Yordania itu bukan negara Arab tadinya. Libanon, Syria, ini semua tidak menggunakan, tapi karena menggunakan bahasa Arab setelah menikah juga dengan para sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di perang yang terkenal banyak sekali di sana, peperangan penembusan negeri Syam, maka mereka jadi bahasa Arab. Sama juga dengan Tunis, Jazair, Maroko. Tiga ini terkenal dengan suku barbar, asli suku barbar. Tapi karena berbaur dengan sahabat, menikah dan seterusnya, hanya menggunakan bahasa Arab dikatakan negeri Arab. Baik, awal mulanya suku Arab keluar dari Yaman karena hancurnya Saddul Ma'rib. Keluarlah suku pertama, waktu itu namanya suku Jurhum. Suku Jurhum. Ya. Suku Jurhum ini teman-teman sekalian adalah suku yang besar, jumlahnya banyak orangnya. Keluar dari Yaman. Mereka tujuannya, kalau saya ibaratkan mungkin kotak ini ya, kotak mihrab kita ini adalah Jazirah Arab, peta Jazirah Arab. Maka Yaman itu berada di selatan, di bagian bawah. Dan negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon dan Syria di utaranya, di atas. Jadi orang-orang Yaman, suku Jurhum ini mau pergi ke negeri Syam. Karena negeri Syam ini teman-teman sekalian negeri yang subur. Pernah saya jelaskan kan, sampai kalau jalannya pun pecah, itu keluar pohon apel, nggak ditanam, nggak diapa gitu, saking suburnya. Mereka hancur bendungannya, mereka mau pergi ke sana. Nah, di tengah-tengah antara Yaman sama negeri Syam, ada Mekah, Madinah, di tengah-tengah. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam, Mekah lebih dekat dengan negeri Yaman. Makanya nanti kita akan pelajari dalam sejarah kita teman-teman sekalian di sini, sejarah Nabi SAW, itu kafilah-kafilah Quraisy. Kalau mereka belanja ke negeri Syam, ya, mereka kalau pulang harus lewat Madinah. Makanya kafilah mereka banyak ditahan oleh muslimin di Madinah itu, karena mereka harus lewatin, karena Mekah dulu baru Madinah, kemudian baru negeri Syam. Tapi itu nanti ada bahasan insya Allah. Yang saya ingin diberatkan, pada saat itu teman-teman sekalian keluarlah suku Jurhum dari Yaman, dari bawah selatan Jazirah Arab menuju ke Syam. Mereka lewat di lembah Mekah. Mereka tahu ini lembah padang pasir, nggak ada kehidupan. Tapi mereka kaget, mereka lihat dengan hikmah Allah. Ini pada hari yang sama ya, pada pagi itu. Jadi suku Jurhum sudah keluar dari beberapa hari yang lalu nih ceritanya. Tapi mereka pada saat hari tibanya Hajar alaihissalam dengan Ismail alaihissalam di lembah Mekah, hari itu juga dengan hikmah Allah mereka lewat di situ. Dan mereka lihat di lembah itu kok ada burung yang berputar. Biasanya di padang pasir itu kita tahunya ada kehidupan, ada air. Kalau ada burung yang berputar-putar, gitu kan? Itu menandakan di bawahnya ada air. Mereka bilang, pimpinan sukunya bilang, kayaknya kita nggak pernah tahu di sini ada air nih. Tapi perilaku burung ini aneh, menandakan ada air. Coba pergi lihat. Datanglah akhirnya, beberapa orang suku ini datang ke sana, mereka temukan Hajar dan Ismail alaihissalam. Hajar lagi duduk dekat mata air yang terus keluar, gitu kan? Sementara Ismail di sebelahnya. Yang terkenal dari suku Jurhum dan suku-suku Yaman ini teman-teman, adab dan tata kerama. Mereka tidak datang menyerang, mereka tidak ambil. Mereka tahu mata air sumber kehidupan. Ada air hidup semua. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semuanya hidup, gitu ya. Kalau ada air semua hidup. Kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita nggak bisa hidup tanpa air. Nggak mungkin. Air ini harus ada. Lalu mereka pun berkata kepada Hajar, datang pimpinannya, wahai ibu, bisa nggak kami ini suku keluar dari Yaman, kehabisan air, nggak ada. Bendungan kami hancur segala. Kami mau ke negeri Syam, tapi kami temukan di sini ada mata air. Bisa nggak Anda izinkan kami hidup bersama Anda di sini, dan kami bersedia membayar upeti. Artinya hasil peternakan kami akan berikan kepada Anda, susunya, dagingnya, hasil apa saja perkebunan kami nanti kami akan kasih. Yang penting Anda izinkan hidup di dekat mata air ini. Hikmah ilahi. Maka tiba-tiba Hajar alaihissalam pada saat itu mengatakan, baiklah silahkan tinggal dengan saya, gitu kan? Maka tiba-tiba pada hari itu, sebelum terbenam matahari kata ahli sejarah, terbentuk komunitas masyarakat Mekah. Padahal tadi lembah, nggak ada orang. Pada hari itu mulailah mereka bangun rumah, mulailah mereka bercocok tanam, mulailah peternakannya dikembangbiakkan, jadilah sebuah kota. Mulai dibangun, gitu kan? Maka terbentuklah awal mula pada saat itu kota Mekah. Dan ini kata para ulama, hikmah ilahi, Allah subhanahu wa ta'ala memang menginginkan itu terjadi. Dan juga tentu saja, ya, ini juga Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan
Hajar alaihissalam yang memang sudah diatur oleh Allah untuk itu, dan nanti akan ada kisah Ismail dari masa kecilnya sampai menikah dengan suku Jurhum dan seterusnya ke depannya akan kita sampaikan insyaallah nanti malam. Maka yang di sini kita lihat bagaimana ya terbentuk komunitas pertama di Mekah itu. Terbentuk komunitas pertama di Mekah. Baik, ini kurang lebih teman-teman sekalian kisah tentang awal mulanya Mekah, kisah air Zam-Zam gitu kan. Kemudian kisah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam dengan kedua istrinya, dengan seluk-beluk kehidupan yang sempat kita sampaikan. Dan insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan kita nanti malam, lanjutan dari bahasan kita tentang masalah apa sih yang terjadi setelah itu. Ibrahim alaihissalam datang gak mengunjungi istrinya dengan anaknya di Mekah? Kalaupun iya, apa yang terjadi kisahnya? Bagaimana proses pembangunan Ka'bah? Bagaimana penemuan Hajar Aswad? Kemudian bagaimana prosesi diperintahkannya ibadah haji? Allahu a'lam. Ini yang kita sampaikan insyaallah. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.